Bahkan jika alam semesta meledak, kamu tidak akan mati. Inilah objek penahanan 001. Namun, kau yang begitu menakutkan, dikurung dalam kurungan kaca, dipajang sebagai maskot Suaka. Aku mencibir, karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu kemampuan urutan 001. Ternyata 250 juta tahun lalu, Suaka yang dijaga oleh yayasan mengalami kegagalan besar, dan artefak yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dari Suaka. Seluruh planet biru telah terkontaminasi oleh urutan 002, kota-kota yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi reruntuhan, dan tingkat kelangsungan hidup manusia kurang dari 2,5%. Dan sebagai urutan 001, kau langsung menggunakan kemampuanmu untuk menampung urutan 002, dan karena itu kau tertidur lelap. Akibatnya, kau ditangkap oleh yayasan, dan ketika kau bangun lagi, kau telah dikurung di kurungan kaca Suaka. Di depanmu, lusinan orang mengenakan pakaian pelindung tebal, beberapa mengoperasikan sesuatu, dan beberapa merekam sesuatu. Di mana ini? Siapa aku? Siapa mereka? Kalian? Kau juga tidak tahu apakah ini keputusan yang benar atau salah, tetapi memutuskan untuk mencoba berkomunikasi terlebih dahulu. Tanpa diduga, ketenangan di luar ternyata karena seseorang mati-matian bergegas ke samping, menekan sebuah tombol, dan kemudian seluruh area mulai berkedip, cahaya merah yang menyilaukan disertai dengan suara yang menusuk telinga. Menutup sumur penahanan, mengevakuasi personel luar, target penahanan 001, lolos kendali lebih awal. Melaksanakan rencana darurat nomor 3 dan 4, perangkat penghancur diri siap diaktifkan. Apa ini? Sumur penahanan apa? Target 001 apa? Apa yang mereka katakan? Matamu penuh kebingungan, tetapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, lehermu merasakan sengatan lagi, kesadaranmu langsung menjadi kabur, dan kelopak matamu mulai terasa berat. Perlahan menutup, 1.500 kali dosis penenang telah disuntikan, anomali ini menunjukkan resistensi obat yang sangat kuat. Bangun dari tidur 3 hari lebih awal, di masa depan disarankan untuk meningkatkan tindakan penyegelan. Dan ketika kau bangun lagi, sudah 100 juta tahun kemudian, kalender Sia tahun 113, anomali 001 dalam keadaan stabil. Menurut pengamatan dan perbandingan, semua datanya sama persis dengan 100 juta tahun lalu, dinilai memiliki karakteristik abadi. Benarkah, Xiao Lian? Apakah aku tidur selama lebih dari 70 tahun? Xiao Lian, abadi apakah itu aku? Apakah kau berbicara tentang aku? Hari ini anomali 078 ditampung di gudang. Anomali ini memiliki daya tular yang sangat besar. Siapapun yang melihat langsung akan mengalami pembengkakan di seluruh tubuh, mutasi genetik, paling ringan kehilangan akal. Berubah menjadi monster yang hanya menyerang, yang terparah berubah menjadi raksasa setinggi puluhan meter. Xiao Lian, senjata api sulit menembusnya. Xiao Meng, metode saat ini tidak dapat membuat pihak lain tertidur. Anotasi, tempatkan di peti mati besi zona 7. Isolasi semua intipan dari luar. Jangan eksperimen, jangan amati. Abaikan Xiao Li, yang tak terkendali berubah menjadi tanda tanya, menoleh ke arah yang disebut. Xiao Lian, anomali 078, dan raksasa perunggu setinggi lebih dari 10 meter. Xiao Meng, berdiri tegak di tepi ruangan ini. Dengan tatapan dingin tanpa ekspresi, dia menatap dengan tatapan yang membuat tulang membeku. Anda merasa jantung Anda berdetak lebih cepat, hanya merasakan teror besar menyerang Anda. Xiao Li, seiring dengan gerakan Anda, alarm di ruangan berbunyi sekali lagi. Anomali 001 terbangun. Tidak. Anomali 001 menatap langsung ke 078. Konsekuensinya tidak diketahui. Segera segel sumur penampungan. 001 sedang mencoba menerobos penampungan. Xiao Li, suara yang familiar. Xiao Meng, Anda merasakan sakit menusuk di leher Anda. Xiao Li sudah mulai menyerah. Xiao Li, hancurkan saja. Apa itu 078? Apa itu raksasa? Apa itu benda yang ditampung? Xiao Li, apa urusanku dengan itu? Dan ketika Anda bangun lagi, Anda tidak tahu sudah berapa lama. Kakak, Xiao Li, Anda sudah bangun? Bisakah Anda membawa kami keluar dari sini? Suara tiba-tiba itu membuat Anda tertegun sejenak. Dari mana suara itu berasal? Kakak, jangan bersuara secara fisik. Cukup pikirkan saja di dalam pikiran. Aku bisa mendengarmu. Siapa kamu? Anda memikirkannya dalam hati. Anda menunggu. Saya adalah anomali 299. Mereka menyebut saya kucing pikiran. Pikiran Anda langsung bergerak. 299 berarti setidaknya ada 299 lainnya setelah Anda. Anomali yang ditampung di sini. Halo, teman selku. Bagaimana kita bisa keluar dari sini? Anda menimbang kata-kata Anda, mencoba mempertahankan harga diri Anda. Agar anomali lain tidak menyadari bahwa Anda hanyalah orang biasa. Setelah mendengar ini, kucing pikiran terdiam untuk waktu yang lama, seolah-olah jiwanya telah mendapatkan kedamaian. Ketika Anda bahkan merasa sedikit tidak nyaman. Akhirnya ia berbicara. Jadi Anda juga tidak bisa melakukan apa-apa. Saya sudah berbicara dengan anomali sadar lainnya. Semua orang sepakat bahwa Anda adalah yang terkuat di sini.
anomali yang paling berpengalaman, dan yang pertama ditangkap. Pemberontakan harus dilakukan di bawah kepemimpinan Anda, anomali yang paling berpengalaman. Saya bahkan tidak tahu di mana saya aneh. Menahan diri untuk tidak mengeluh, Anda perlahan berbicara. Orang lain. Oh, apa ide dari anomali lain? Anomali 002 menganjurkan bahwa karena kita tidak bisa keluar dari sini, dan tidak ada cara untuk melenyapkan peneliti di sini, kita dapat menyusupkan kekuatan kita ke dunia luar dan menghancurkan seluruh dunia. Setelah kehilangan pasokan dan segalanya dari luar, fasilitas penahanan ini tidak akan dapat beroperasi, dan kita secara alami akan melarikan diri. Di permukaan kau tidak menunjukkan apa-apa, tetapi sebenarnya kau benar-benar tercengang. Apakah anomali lain mendukungnya? Anomali 003 sangat menentang dan percaya bahwa kita harus pergi tanpa mempengaruhi dunia manusia. Bersembunyi dan secara bertahap mencari peluang untuk mencapai simbiosis. Saat kau masih ingin berkomunikasi. Rasa sakit yang menusuk dan familiar datang dari lehermu. Aku ditusuk lagi. Aku tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Kucing kecil, apakah kau di sana? Terakhir kali kau berbicara banyak denganku. Kau adalah satu-satunya orang yang berbicara denganku selama bertahun-tahun. Kau sangat ingin berkomunikasi dengannya. Tapi kali ini, tidak ada jawaban. Dan wadah yang menahanmu. Tampaknya sudah retak, dan lingkungan sekitarnya tidak mewah, tetapi di laboratorium kecil yang sangat biasa. Setelah memastikan tidak ada orang di luar, kau tiba-tiba meninju dan memecahkan kaca. Kau keluar dari wadah. Debu ada di mana-mana. Ini tidak membuktikan apa-apa selain bahwa sudah lama tidak ada orang di sini. Tempat ini sebagian besar ditinggalkan, tetapi mengapa? Mungkinkah anomali 002 benar-benar berhasil menghancurkan dunia? Melihat kembali dirimu di masa lalu, berapa tahun pun itu, tatapanmu tiba-tiba membeku di depan wadahmu. Ada label yang tertempel di sana, anomali 001 tidak ada karakteristik anomali. Sebagian besar waktu seperti manusia biasa, tidak pernah menunjukkan perilaku destruktif, telah dideteksi berkali-kali oleh instrumen. Tubuhnya mengandung kekuatan anomali, tetapi sumbernya belum dapat ditemukan. Kemampuan anomali yang diketahui adalah keabadian. Tidak menua. Anomali ini tidak mengalami perubahan apapun selama penahanannya. Diduga memiliki kemampuan manipulasi mental. Selama periode kebangkitan anomali ini, peneliti kami membuat banyak reaksi yang tidak masuk akal sebelum menekan alarm. VNCTHSA NHLiu no Kongun GCTBN Haihong. 3. Kich Hot VTPHM, NNGLCH Cutri. Aktivasi. Apa itu? Ekspresimu aneh dan berbeda. Mungkinkah kau benar-benar memiliki semacam kekuatan super? Tetapi karena sudah sampai sejauh ini, kau hanya bisa mencari-cari di ruangan itu untuk mencari sesuatu yang dapat melindungimu. Untungnya, kau menemukan revolver yang berkilau di laci, dan lorong di luar ruangan. Seluruh bangunan tampak seperti mengalami gempa bumi, hancur menjadi puing-puing, dan pecahan-pecahan itu melayang seolah tanpa gravitasi. Belum sempat kau terkejut, makhluk mengerikan dengan tulang setipis lidi di anggota tubuhnya, monster dengan lampu sorot di kepalanya muncul. Di pandanganmu, berjalan selangkah demi selangkah ke arahnya. Lampu sorot? Kenapa ada lampu sorot di kepalanya? Bukan, zombie juga tidak mungkin. Dalam keadaan panik, kau mengangkat revolver dan memberondongnya dengan cepat. 6 tembakan semuanya tepat sasaran. Setiap tembakan mengenai titik vital, lampu sorot di kepala lawan jatuh tak berdaya. Jelas sudah mati dan tidak mungkin hidup kembali. Sementara di belakangmu, di balik dinding, tumbuh penuh, disertai suara robekan daging. Dalam sekejap mata, ia memisahkan diri dari dinding utama di belakangnya. Lalu, hanya tentakel yang penuh dengan bola mata. Bola mata dengan urat merah yang menyilaukan, sambil menatapmu dengan gila. Sambil berteriak ke arahmu. Selamatkan aku, bawa aku pergi. 00000, bawa aku pergi. Kau mengangkat batu bata dan membanting pistol itu ke arah monster. Kemudian tanpa ragu, berbalik dan berlari. Kalian ini apa sih? Membawa kalian keluar? Aku gila atau tidak ingin hidup lagi? Kau terus berlari dengan panik seperti ini. Berlari sampai ujung koridor, sampai kau berlari ke depan puluhan pintu yang berkedip-kedip ilusi, tidak tahu menuju kemana. Tiba-tiba, kau seolah melihat salah satu pintu memancarkan cahaya putih, dan dari balik pintu itu terdengar suara yang seolah-olah hanya kau yang bisa mendengarnya. Rumah bodoh, kau harus merapikan kamarmu meong. Kakak laki-laki tidak tahu kapan akan keluar, kau membuatnya seperti kota mati, kucing liar pun tidak mau tinggal di sini. Oke meong. Suara ringan, dan cahaya putih yang benar-benar berlawanan dengan kegelapan yang aneh, kucing yang lucu. Bahkan tanpa berpikir. Kau tahu pintu mana yang lebih aman untuk dilewati di antara belasan pintu yang tidak tahu menuju kemana ini. Kau berlari menuruni tangga. Di belakangmu seperti terjadi gempa bumi, runtuh berturut-turut, berubah menjadi makhluk aneh. Lalu menyerbu ke arahmu. Aku segera melangkah ke dalam cahaya yang berkedip-kedip itu, saat melangkah masuk. Dunia menjadi sunyi. Yang pertama kali terlihat adalah seekor kucing putih bersih, 001, Ye Shen. Kau keluar? Yelan tertegun sejenak,
setelah menyadari bahwa ia dipanggil. Mau tidak mau rasa canggung muncul di depan matanya. Sebutan apa itu? Menaikkan levelku lagi ya? Panggil aku Yelan. Setelah mengoreksi sebutan omong kosong lawan, Yelan setidaknya merasa lega. Melangkah maju dengan ringan, sekali lagi memastikan bahwa ini hanyalah sebuah gubuk kecil yang hampir terbengkalai. Seluruh gedung tampaknya pernah runtuh karena kekuatan yang mirip dengan gempa bumi, dan yang tersisa hanyalah lantai satu di sini. Jelas sekali sudah tidak cocok untuk tempat tinggal manusia, tapi tidak masalah bagi kucing ini, anomali yang terhormat. Bagaimana bisa aku tidak bertahan hidup? Sepertinya aku juga anomali, tapi aku tidak terlalu ingin tinggal di sini. Memikirkan hubungan keduanya, sikap pihak lain, dan apa yang terakhir didengar dalam keremangan. Percakapan yang hampir bisa dikatakan menyelamatkan diri, hingga situasi saat ini dan kebutuhanku, Yelan tidak bisa menahan diri untuk berbicara dengan akrab. Kenapa kamu masih di sini? Dia lebih ingin langsung bertanya apa yang terjadi, terutama bagaimana dia bisa dari tempat hantu tadi sampai di sini. Tapi berkali-kali pihak lain menggunakan bahasa hormat padanya, bukankah itu membuatnya terlalu merendahkan diri? Lagi pula, dia memakai rompi anomali 001. Mendengar ini, kucing batin melompat ringan. Melompat ke bahu Yelan, membuat Yelan hampir panik, tapi kemudian Yelan menemukan bahwa kucing itu hanya berbaring di bahunya, tanpa perilaku lain, barulah dia merasa sedikit tenang. Kucing kecil ini, apakah juga begitu akrab? Aku tidak tahu harus pergi kemana. Meong. Aku tidak pandai bertarung. Dunia luar sekarang tidak cocok untuk kelangsungan hidupku. Mendengar ini, Yelan sedikit tersentak. Bagi seorang anomali, dunia luar sudah agak tidak cocok untuk bertahan hidup. Ini terlalu abstrak. Setelah mempertimbangkan, Yelan tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Di mana orang lain di menara penampungan, tempat hantu ini, dulu banyak menyimpan barang. Hebat sekali. Tidak seperti diriku sekarang, dua kucing besar dan kecil. Sudah pergi semua, tempat ini sudah hancur, siapa yang mau tinggal di sini? Mata Yelan sedikit menyipit, hatinya terkejut. Sekarang setiap kali dia mendengar kata kehancuran, dia akan teringat kata-kata yang dikatakan kucing kecil ini kepadanya puluhan tahun yang lalu. Rencana pelarian 002 adalah menghancurkan dunia luar, untuk mencapai situasi di mana pasokan internal menara penampungan tidak mencukupi, dan fasilitas penampungan tidak dapat dipertahankan. Sehingga menciptakan kesempatan bagi benda-benda yang ditampung untuk melarikan diri dalam skala besar. Pemandangan aneh yang tidak masuk akal saat Yelan pergi juga bisa dilihat. Pasti bukan dalam lingkup kekuatan manusia, maka itu pasti anomali. Para anomali telah berhasil melarikan diri. Menara penampungan juga hancur. Jadi, 002 menghancurkan dunia manusia? Setelah mengatakan ini, dia benar-benar merasa sedikit tidak nyaman. Orang biasanya dapat membayangkan hasil terburuk. Tapi selalu ada harapan, tidak akan seperti itu. Meskipun di dalam hati sudah hampir yakin. Tetapi baru ketika tahu bahwa itu benar-benar terjadi, barulah akan benar-benar merasa bingung dan takut. Apakah masih ada orang di luar sana? Tidak mungkin hanya aku yang tersisa, kan? Lalu bagaimana nanti? Tapi siapa sangka? Mendengar kata-kata Yelan, ekspresi kucing putih itu malah menjadi aneh. Bukankah kamu yang menghancurkan mereka? Yelan, ini tidak bisa sembarangan diucapkan. Sayang, apalagi yang kulakukan? Aku, setiap hari hanya tidur. Melihat kebingungan Yelan, kucing batin ragu sejenak. Baru kemudian berbicara lagi, itu mungkin memang bukan ulahmu. Mendengar ketidakpastian dalam nada bicaranya, Yelan harus mengejar petunjuk ini dan bertanya sampai ke akar-akarnya. Mengapa kamu berpikir itu aku yang melakukannya? Tidak melakukan apapun, tiba-tiba menjadi anomali 001 yang omong kosong. Dunia yang familiar dan dirinya tidak lagi berhubungan. Terjebak dalam tidur paksa hari demi hari, lalu aku terbangun. Dunia hancur. Aku dikurung selama ratusan tahun, lalu bangun dan harus menanggung tuduhan palsu yang sangat besar. Ini terlalu berlebihan. Karena anomali di menara penampungan kami umumnya menentang rencana pemusnahan dunia 002. Kamu sedang tidur lagi. Tidak ada yang memimpin kami, hanya 003 yang bisa mengangkat panji-panji. Melawan 002. Meskipun 002 kuat, tetapi bukan tandingan dari begitu banyak anomali kami. Jadi rencananya sama sekali tidak bisa dilaksanakan. Hingga lebih dari 20 tahun yang lalu. Yelan menarik napas dalam-dalam. Apa yang terjadi 20 tahun yang lalu? Dia bertanya dengan hati-hati, lebih dari 20 tahun yang lalu. Kamu yang sedang tidur tiba-tiba melepaskan kekuatan yang sangat besar, menyapu seluruh menara penampungan. Semua anomali kami mengalami mutasi atau peningkatan, termasuk 002. Lalu, tidak perlu mengatakan apapun lagi. Yelan terdiam, kedua tangannya mengepal lalu perlahan mengendur. Bisakah kamu memastikan itu kekuatan yang kulepaskan? Kucing batin mengangguk. Selain kamu, tidak ada anomali yang bisa melakukan ini. Setelah mengatakan ini, mata kucing kecil itu penuh dengan kekaguman, membuat Yelan merasa tak berdaya. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Melihat sekeliling, Yelan mungkin memiliki tebakan di hatinya.
Tempat ini mungkin adalah bangunan permukaan menara penampungan di masa lalu. Melalui sini, naik lift, kamu bisa mencapai bagian dalam menara penampungan. Hanya saja sekarang di sini sudah. Tidak ada apa-apa lagi yang tersisa. Liftnya rusak, bagian atasnya hancur. Dan bagian bawah tanah tidak ada. Yao Shen, kamu panggil aku Yelan. Baik, Yelan, bisakah kamu membawaku bersamamu? Yelan tertegun, menatap kucing kecil ini sejenak. Meskipun anomali itu cukup menakutkan. Namun, kucing kecil ini benar-benar ramah dan tidak berbahaya dalam beberapa kali kontak. Dan aku sepertinya sangat hebat, tetapi pada kenyataannya, aku sama sekali tidak tahu kekuatan apa yang kumiliki. Bagaimana menggunakan kekuatan itu? Jadi aku merasa asing dan tidak aman dengan dunia pasca apokaliptik ini. Memiliki mitra seperti itu terasa jauh lebih aman. Oke, tapi kau harus mendengarkanku. Meskipun dia adalah anomali sekarang, dia masih ingin hidup sebagai manusia. Dia masih takut kucing kecil ini akan memberinya. Membawa lebih banyak perubahan yang tidak diketahui. Oke, kucing kecil itu mendapat konfirmasi. Melompat dengan gembira, sepertinya tidak ingin terlalu jauh dari Yelan. Melompat 2 langkah dan dengan cepat melompat kembali. Adegan ini membuat Yelan terdiam dan tertawa, dan suasana hatinya menjadi jauh lebih rileks. Dalam kehidupan pasca apokaliptik yang sunyi, memiliki teman kecil seperti itu selalu menjadi hal yang menyenangkan. Jadi, sekarang di sini menguntungkan kita. Dengarkan Yelan, kucing batin melompat turun lagi. Berlari ke depan dengan gembira. Sambil berlari, ia dengan bangga melambaikan cakarnya, dan ada meong. Kita sudah sangat akrab. Jika kamu juga bersedia membawanya, dengan 001, memimpin kita menjelajahi dunia. Tak terkalahkan di dunia meong. Yelan juga tersenyum, toh tidak masalah. Tidak ada banyak perbedaan antara memiliki satu anomali atau 2 anomali di sekitarnya. Jika aku pergi keluar dan berkelana di dunia. Jika aku bisa membawa 2 anomali bersama, itu benar-benar akan memberikan kesan yang penuh dan rasa aman yang maksimal. Di mana mitra lainnya? Ia berada di bawah kaki kita meong. Tidakkah kau merasakannya? Sebelum Yelan bisa menjawab, tanah di bawah kakinya mulai bergetar. Bumi berguncang. Dan seluruh rumah meningkat. Yelan berjalan 2 langkah ke jendela terdekat. Melihat keluar melalui jendela, 4 pilar besar menopang di bawah rumah besar itu. Sial. Yelan benar-benar terpana. Apa-apaan kau? Apa ini? Yelan agak bodoh. Bagaimana bisa rumah di bawah kakinya tiba-tiba hidup? Dari sudut pandang anomali dan efektivitas tempur. Memang agak lemah, tapi jangan khawatir, ia sangat jujur. Tidak akan menimbulkan masalah dan sangat praktis. Coba pikirkan. Markas besar kita akan dapat dipindahkan. Sepertinya ingin membuktikan nilainya. Lantai pertama menara penahanan asli di bawah kaki ini. 4 pilar menyusut dan dengan cepat bergerak beberapa langkah di tanah. Hanya melihat langkah-langkah ini, cukup cepat. Bukan jika kita tidak mempertimbangkan orang-orang di dalam rumah menjadi pusing karenanya. Sekarang, yang membuat Yelan bingung bukanlah fungsinya. Tapi apa ini? Melihat ini, kucing batin tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab, ini rumah itu. Tentu saja aku tahu itu rumah, bukan? Kenapa itu bergerak? Itu hidup. Ekspresi kucing batin menjadi semakin bingung. Ya. Bukankah kamu yang memberinya kehidupan? Yelan, apa maksudmu ini salahku lagi? Meskipun ini akan membuatku terlihat sangat kuat dan keren. Sepertinya itu juga berarti aku tidak tahu kapan aku akan menjadi kambing hitam. Tapi, aktivasi, terdengar seperti kemampuanku sendiri. Itu benar. Jadi, ia terpengaruh oleh kemampuanku dan menjadi anomali baru. Alis Yelan berkerut rapat, memikirkan arti dari situasi ini. Jika ini benar, maka tidak berlebihan jika aku disebut 001. Aku benar-benar dapat menghasilkan anomali. Tapi, itu hampir tidak bisa dianggap sebagai anomali, kan? Kekuatan dan kemampuannya relatif lemah. Dibandingkan dengan anomali seperti Anda, itu hampir menodai nama anomali. Rumah itu bergetar lagi, seolah ingin menunjukkan ketidakpuasan. Tapi, setelah dipikir-pikir, sepertinya ia tidak tahu apa yang tidak membuatnya puas. Dibandingkan dengan Yelan, aku hanyalah karakter kecil. Ini. Bagaimana kita menyebut rumah ini? Rumah itu bergetar lebih hebat. Kucing putih dengan cepat menerjemahkan untuknya, ia berkata bahwa hidupnya diberikan olehmu. Oleh karena itu, ia menamakan dirinya rumah malam. Semoga Anda tidak merasa tersinggung, Yelan. Terserah, asal kau bahagia. Tunggu. Sepertinya ada masalah lain. Tempat aku melarikan diri dari menara penahanan dan datang ke sini. Itu sendiri adalah bagian dari menara penahanan. Dan semua di tempat itu, termasuk dinding dan langit-langit, telah berubah. Bahkan ada makhluk mutan yang memintaku untuk menyelamatkan mereka. Bawa mereka pergi. Dan sekarang, selain fakta bahwa rumah malam itu sendiri tidak normal, semuanya normal. Dan rumah malam juga merupakan salah satu struktur utama saat itu. Apakah ini berarti ada yang salah dengannya juga? Tapi, rumah malam dijamin oleh kucing batin. Dan jika kucing batin ingin menipuku. Oke,
Aku mengerti. Yelan untuk sementara mengubur beberapa keraguan yang tidak bisa dijawab. Bertepuk tangan dan duduk di sofa. Sekarang, mari kita bertiga mengadakan pertemuan kecil. Setelah mengatakan itu, ekspresinya sedikit aneh, pertemuan 3 orang. Tetapi hanya ada 2 orang di tempat kejadian, tapi tidak ada bedanya. Hua, kau mengadakan pertemuan di rumah malam orang. Orang pasti bisa mendengarnya. Aku ingin tahu bagaimana keadaan di luar sekarang. Apakah masih ada orang yang hidup? Mendengar ini, kucing batin menjawab. Maksudmu manusia? Manusia pasti ada, hanya saja tidak sebanyak dulu. Dan tidak ada kota yang semegah dulu. Kebanyakan manusia yang masih hidup sekarang adalah pemukiman kecil. Membangun habitat tertentu di sekitar garis luar kota. Mungkin ada beberapa kota besar. Tapi aku tidak tahu. Aku belum pernah meninggalkan tempat ini. Manusia masih sangat kuat. Ketika kami berada di sini, kami bertemu banyak tim manusia yang memberi kami perasaan yang sangat berbahaya. Yelan merasa seluruh tubuhnya sangat rileks. Manusia dengan kekuatan sekuat itu menunjukkan bahwa peradaban manusia masih ada. Dan cukup untuk melindungi diri sendiri, krisisnya tidak besar, dan situasi yang paling ekstrim tidak akan terjadi. Dirinya sebagai manusia terakhir, hidup di dunia yang hanya berisi kisah-kisah aneh dan menakutkan. Lalu, apa rencanamu? Yelan mengamati reaksi kucing putih itu, sebenarnya sedang menguji posisi abnormal mereka berdua. Yelan, apakah kamu tidak punya ide? Aku pikir kamu akhirnya keluar untuk mempersiapkan diri memimpin kita yang abnormal. Meong. Kucing batin mengatakan ini. Melihat Yelan tidak bereaksi lebih jauh, ia kemudian berbicara lagi. Ide pribadiku adalah dibawa ke pemimpinan Anda. Semua objek penampungan tahun itu akan ditampung kembali. Dan kemudian berdasarkan situasi, dunia akan diputuskan apakah akan menampung objek abnormal yang lahir kemudian atau tidak. Yelan sangat terkejut. Apa-apaan ini? Apakah kalian tidak cukup dikurung? Akhirnya kalian semua melarikan diri. Sekarang kalian ingin ditampung kembali. Haena, Nikon NGHTA, Anomali 001 NGNGeli Lamcuin Naisao, Hari. Sebenarnya ini juga konsep yang diajukan oleh 003 ketika kamu tidak ada. Biarkan yang abnormal kembali ke yang abnormal. Manusia kembali ke manusia, tidak saling mengganggu. Bukan penahanan kita seperti menara penampungan. Juga bukan perusakan ekstrim seperti 002. Masing-masing menahan diri dan menjalani hidup dengan baik. Yelan sedikit membuka mulutnya. Tujuan dan cita-cita yang mulia. Tapi apakah kamu yakin? Mereka akan bersedia ditampung oleh kita? Inilah inti masalahnya. Idealnya sangat kaya. Tapi masalahnya, siapa di antara kita bertiga yang bisa mengalahkan mereka? Rumah yang bisa bergerak ini bisa memberiku kejutan. Dinding dan langit-langit aneh dengan tentakel hampir membuatku setengah mati, menampung anomali-anomali itu kembali. Kamu saja, kamu tidak bisa berkelahi, jadi aku saja yang maju. Aku bisa bertarung, kamu butuh kekuatan, aku bisa merasakannya. Karena semua orang pergi, kondisimu saat ini sedikit buruk. Setiap kali kamu menampung sebuah anomali, kamu akan menjadi lebih kuat. Keadaanku lebih dari sekadar sedikit buruk setelah semua orang pergi. Keadaanku selalu buruk, oke? Tapi menampung anomali. Aku akan menjadi lebih kuat. Apa prinsip di balik ini? Kucing batin menjelaskan dengan sabar. Setiap anomali memiliki kemampuan dan karakteristik kuat yang sangat berbeda, dan kamu sebagai 001 memiliki inklusivitas dan kompatibilitas, yang berarti kamu bisa mendapatkan, atau setidaknya menggunakan, kemampuan mereka. Jadi kamu akan menjadi semakin kuat. Yelan berkedip, merasa seperti akhirnya menemukan alasan mengapa dia dikurung selama bertahun-tahun. Siapa yang tidak takut akan hal ini? Jadi, bagaimana anomali lahir? Inilah hal yang paling membingungkannya. Bagaimana dia menjadi anomali? Bagaimana anomali-anomali yang disebut ini muncul? Aku juga tidak tahu. Tidak ada dari kita yang tahu. Aku pikir kamu akan memberitahu kami jawabannya. Yelan memiliki keraguan di hatinya. Lalu mengapa kamu menjadi anomali? Kamu dulunya apa? Kucing batin juga tidak berdaya. Aku tidak tahu. Sejak aku bangun, aku sudah menjadi kucing. Lalu tiba-tiba aku menemukan bahwa aku memiliki kekuatan aneh. Tepat ketika aku pikir aku unik, aku tiba-tiba ditangkap. Kemudian aku berada di menara penampungan. Bukan hanya aku, 003 dan yang lainnya juga sedang menyelidiki penyebab dari semua ini. Yelan mengangguk pelan, tetapi merasa bahwa misteri di hatinya menjadi semakin banyak. Oke, aku mengerti. Jadi kita bertiga memiliki rencana aksi saat ini, menampung anomali lain dan menyelidiki asal mula anomali. Dan yang paling penting, kita harus melihat seperti apa dunia ini. Yelan menarik napas dalam-dalam. Mengatakan apa yang paling dia butuhkan saat ini. Aku sangat lapar. Apakah kalian punya makanan? Setelah dia selesai berbicara, dia menyesalinya. Sebuah rumah dan seekor kucing yang sama sekali tidak memiliki wujud fisik. Lihat siapa yang terlihat seperti membutuhkan makanan. Sebaliknya, kucing putih itu gemetar. Tapi aku tidak bisa makan. Night House bergerak dengan langkah berat namun tidak lambat, bergerak dengan gemuruh di atas tanah terlantar tanpa batas.
Awalnya, Yelan masih khawatir bahwa keributan sebesar itu akan menarik perhatian orang lain, tetapi kemudian menyadari bahwa tampaknya hampir tidak ada orang di hutan belantara ini. Setelah bergerak terus-menerus selama hampir 3 jam, kucing batin bahkan hanya merasakan kehadiran manusia di dekatnya sekali. Night House segera melingkarkan keempat pilarnya. Sebuah kendaraan melaju melewati tidak jauh kemudian. Tidak ada riak yang terjadi. Jika bukan karena kucing kecil yang dengan yakin memberitahunya bahwa akan ada kota kecil manusia dalam beberapa kilometer lagi. Dia benar-benar akan sedikit ragu apakah manusia sudah punah. Akhirnya, Night House berhenti 3 kilometer di luar kota kecil itu. Dan benar-benar berakar. Rumah besar yang bodoh, berbaringlah dengan jujur di sini. Bahkan jika ada orang yang masuk, jangan bergerak. Berpura-puralah bahwa kamu hanyalah rumah biasa. Night House mengeluarkan getaran tidak senang. Baiklah, kita tidak akan mencari rumah baru. Kita hanya akan bermain-main di dunia manusia. Bukan, tapi untuk mengisi kembali persediaan. Kita akan segera kembali. Kamu bilang kamu tidak aman sendirian. Bagaimana kalau begini? Sebentar lagi aku dan kakak 001. Sekalian menangkap beberapa anomali untuk menjaga rumah, oke? Yelan sekalian menangkap beberapa anomali. Setiap kali saat ini tiba, dia sangat ingin bertanya, kamu yang naik atau aku yang naik? Jika memungkinkan. Dia sama sekali tidak ingin bertemu dengan anomali. Dia hanya ingin mencari makanan. Dia sudah sangat lapar hingga matanya berkunang-kunang. Setelah ragu-ragu, Yelan akhirnya tidak berbicara. Bagaimanapun, menampung anomali. Dan melacak asal-usul anomali memang merupakan menjadi lebih kuat yang baru saja dia tetapkan sendiri. Itu juga sangat penting. Sekarang sudah seperti ini, di dunia yang penuh bahaya ini. Bahkan jika bukan untuk tujuan luhur menyelamatkan seluruh umat manusia, bahkan jika hanya untuk bisa hidup lebih baik, dia harus berusaha untuk menjadi lebih kuat tidak peduli bagaimana caranya. Menginjak tanah dengan mantap, tanah itu dipenuhi dengan kesunyian dan kekeringan. Bumi telah berubah menjadi abu. Yelan tidak tahu apakah semua tempat sudah menjadi seperti ini, atau apakah hanya topografi di daerah ini yang seperti ini. Tapi jelas, bahwa tanah seperti ini tidak bisa menumbuhkan tanaman. Dengan kata lain, tanah seperti ini tidak bisa menumbuhkan tanaman. Apa yang bisa dimakan orang-orang di akhir zaman? Seketika, awan gelap muncul di hati Yelan. Jika anomali 001 yang bermartabat mati kelaparan tepat setelah keluar, maka ini akan menjadi menarik. Dia berjalan maju. Tidak berolahraga selama bertahun-tahun membuat Yelan sedikit kekurangan tenaga. Tapi hutan belantara yang kosong ini agak menakutkan. Yang membuat langkah Yelan semakin ringan dan cepat. Akhirnya, garis luar sebuah kota kecil muncul di pandangan. Di dalam kota kecil itu samar-samar terlihat tulangan baja yang masih berdiri. Tampaknya bangunan tertinggi di kota kecil itu telah runtuh total. Hanya beberapa batang baja yang berdiri tegak, di atasnya dibangun beberapa rumah dengan struktur seperti rumah pohon. Seluruh kota kecil itu tampak hanya berukuran beberapa ratus meter, seukuran pusat desa di desa yang sedikit lebih besar di Blue Star dalam ingatan. Di pinggiran kota kecil, bahkan dengan cara mencampurkan pagar kayu dan kawat berduri, dibangun garis pertahanan yang tampak sangat rapuh di mata Yelan. Apakah ruang hidup manusia sudah seburuk ini? Yelan bergumam, menatap kucing telepati di bahunya. Saat hendak berbicara, dia menyadari bahwa kucing itu telah menghilang. Kakak laki-laki. Aku di sini. Mendengar suara itu, Yelan menunduk. Dia menemukan bahwa anak kucing itu telah melompat sepenuhnya ke dalam sakunya entah sejak kapan, dari luar. Tidak ada apapun yang bisa dilihat, sakunya masih rata. Saat ini, Yelan tiba-tiba menyadari sesuatu. Kamu tidak memiliki wujud fisik. Suara kucing telepati terdengar di hati Yelan. Ya, aku hanya bisa terlihat ketika aku ingin orang melihatku. Itu cukup menakutkan, lalu kenapa kamu melompat masuk? Anak kucing itu tidak bisa menahan diri untuk menjelaskan. Hati-hati, beberapa manusia memiliki kemampuan yang sangat aneh, jika ketahuan akan merepotkan. Yang paling penting, jika ada anomali kuat di sini, dan ia menemukan keberadaanku. Bukankah itu akan memengaruhi rencana penampunganmu? Omong kosong, bagaimana mungkin tempat kecil seperti ini memiliki anomali? Meskipun tidak setuju dengan pandangan kucing telepati, Yelan mengangguk, mentalitasnya sangat stabil. Yelan merasa seluruh dirinya jauh lebih tenang. Akhirnya, Yelan terus mendekat. Tiba di depan kota kecil itu, di atas kota kecil itu tergantung papan kayu. Di atasnya tertulis 3 karakter besar yang bisa Yelan mengerti. Kota Limbah. Berhenti. Yelan baru saja mendekati gerbang kota kecil itu. Ketika dia dihentikan oleh seorang penjaga bersenjata yang membidiknya. Siapa kamu? Kenapa mendekati kota limbah? Yelan melihat pakaian orang itu, compang-camping. Wajahnya menunjukkan warna hitam tanah yang tidak sehat, entah karena sengatan matahari atau polusi. Pakaiannya relatif rapi, topi kobau barat di kepalanya dipoles hingga berkilau. Tampaknya dia sangat menyukai topi ini. Melirik senapan otomatis hitam pekat di tangannya dengan daya tembak yang mengerikan. Yelan juga tahu bahwa ini bukan main-main. Dia sedikit mengangkat tangannya.
menunjukkan bahwa dia tidak memiliki senjata apapun. Aku sedang lewat sini, perlu masuk kota untuk mendapatkan perbekalan. Kepala polisi yang memakai topi kobau mewah itu mengamati penampilan Yelan, sedikit menggeser moncong senjatanya. Perbekalan? Kamu orang dari kekuatan besar, ya? Kok bisa keluar tanpa membawa perbekalan? Kekuatan besar. Kenapa kamu berpikir kamu berasal dari kekuatan besar? Tiba-tiba melihat pakaiannya, Yelan baru sadar. Benar juga, dibandingkan dengan orang-orang ini, kulitku tidak seperti orang yang hidup di akhir zaman. Pakaian yang bersih dan bergaya kasual memang tampak tidak cocok dengan semua orang. Nanti aku harus memperhatikan masalah ini. Kalau tidak, itu akan terlalu menarik perhatian. Melihat pihak lain menjauhkan moncongnya, Yelan tahu bahwa rintangan ini untuk sementara telah berlalu. Berbicara dengan jujur dan tersenyum, sumber daya ada pada rekan timku, tapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Aku datang untuk mengisi perbekalan tim. Dua kalimat sedikit licik, menegaskan dugaan pihak lain bahwa aku berasal dari kekuatan besar. Juga semacam peringatan bahwa aku punya rekan tim, dan rekan tim tahu aku datang ke sini. Tempat kecilmu ini bisa menahan amarah dan balas dendam kekuatan besar? Jadi begitu, penjaga itu bergumam. Melambaikan tangan memberi isyarat kepada penjaga bersenjata di platform tinggi untuk menurunkan senjata mereka, berbalik dan berjalan menuju kota. Ikut aku. Mengingatkanmu, jangan membuat masalah di sini, dan jangan membawa masalah kekuatan di belakangmu. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak, kamu bisa memanggilku Sheriff. Keamanan di sini sangat baik, dan tidak ada orang luar. Cepat pergi setelah mengisi perbekalan yang kamu butuhkan. Sebelum kata-kata Sheriff selesai, suara tembakan besar terdengar dari dalam kota. Yelan terkejut dan melihat ke dalam. Tepat melihat di antara kerumunan di sebuah tempat di dalam kota, seseorang memegang revolver, moncongnya mengepulkan asap mesiu. Orang di depannya berlumuran darah. Inilah yang disebut keamanan yang baik menurutmu? Aku bahkan belum masuk, seseorang langsung ditembak mati. Di depanmu lagi. Sial. Sheriff juga mengutuk. Tidak lagi peduli pada Yelan, sambil mengutuk, dia dengan cepat berlari menuju kota. Yelan ragu-ragu sejenak. Mengikuti di belakang dengan berlari kecil. Dia ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya mengira Sheriff akan membawa senapan otomatis dan menyerbu masuk untuk menekan penjahat, tetapi ternyata keadaan berbeda dari yang dia duga. Erdan, kamu gila ya? Kenapa kamu iseng memainkan roulette kekacauan? Yelan menemukan bahwa perkembangan masalah ini sama sekali berbeda dari yang dia bayangkan. Sheriff ternyata tidak dengan paksa menekan pelaku yang tinggal di tempat kejadian, malah bertanya dengan nada menyalahkan. Roulette kekacauan. Benda apalagi ini yang tidak dia mengerti? Yelan diam-diam mengamati situasi di tempat kejadian. Termasuk yang meninggal dan pelaku, total ada 3 orang. Di tanah berserakan kartu-kartu remi yang sudah sangat usang, seperti bekas dipakai untuk bermain semacam permainan kartu seperti Dodizu. Wajah Erdan sangat jujur, seperti setiap orang di kota kecil ini, penuh dengan kesederhanaan warna tanah hitam. Sama sekali tidak terpikirkan bahwa dia akan terang-terangan menembak di kota kecil ini, di depan banyak orang. Kepala polisi Arthur yang mengundangku bermain roulette kekacauan, lalu dia kalah. Begitulah penjelasan penduduk kota yang jujur itu, disokong oleh penduduk kota yang diduga baru saja bermain kartu dengan korban. Kepala polisi Arthur jelas sangat marah, entah karena baru saja memberitahu Yelan bahwa keamanan baik-baik saja. Lalu dia kehilangan muka seperti ini, berteriak keras, orang gila. Sialan, sudah berapa kali ku bilang, dilarang bermain roulette kekacauan di luar waktu festival. Sebuah nyawa hilang begitu saja. Begitu saja. Sial. Arthur menendang Erdan, dengan marah berkata, kembali dan kurung diri. Ku beri kau bermain roulette, jangan keluar sampai festival berikutnya. Ku beri kau bermain sepuasnya. Yelan sedikit mengernyit, semakin tidak bisa menebak situasi saat ini, perkembangan situasi membuatnya hanya merasa bahwa dia melewatkan faktor kunci, bahkan dia lebih dari sekali mengamati lagi korban. Benar-benar mati, bukan permainan kecil, bukan sesuatu yang tidak terlalu serius yang bisa dianggap lelucon, dia benar-benar mati, dan juga bisa dilihat bahwa Arthur sangat marah. Marah karena kejadian ini, bahkan ingin menghukum mati penembak bernama Erdan ini di tempat. Tapi entah kenapa, tidak bisa bertindak, ini aneh. Apa yang kalian lihat? Kembali sana, dengar baik-baik. Sebelum festival dimulai, siapapun yang berani bermain roulette kekacauan lagi, aku sendiri yang akan menemanimu bermain. Sekelompok orang menunjukkan ketakutan, melambaikan tangan dan mundur. Tidak, tidak. Kami tidak akan bermain denganmu, siapa yang bisa mengalahkanmu? Kerumunan bubar. Erdan dan anggota permainan kartu lainnya dibawa pergi dan dikurung. Arthur menghela napas pelan. Menunduk dan diam-diam mengumpulkan jenazah korban, maaf membuatmu melihat ini. Yelan justru khawatir tidak bisa membuka percakapan di tengah suasana aneh ini. Tidak tahu harus kemana, langsung menyambung perkataannya, dia membunuh orang. Hanya dikurung saja, Arthur tidak mengangkat kepalanya,
Sepertinya sudah menduga Yelan akan bertanya seperti itu. Dia tidak membunuh secara sepihak, tetapi kedua belah pihak berpartisipasi dalam rolet kekacauan bersama. Bisa juga kau pahami seperti itu. Mungkin saja dia yang mati, dia hanya sedikit lebih beruntung. Hati Yelan sedikit terkejut. Hanya merasa bahwa kekacauan di sini jauh lebih sulit dipahami daripada yang dia kira. Jadi ini dianggap semacam duel hidup dan mati yang disepakati secara pribadi. Jadi, kepala polisi tidak peduli dengan situasi seperti ini, tapi sepertinya masih ada yang salah. Apa itu festival? Apa itu rolet kekacauan? Mendengar pertanyaan Yelan, Arthur terdiam sejenak, lalu menatapnya dengan tatapan berbahaya. Ini bukan urusanmu. Orang asing. Yelan bisa merasakan aura berbahaya yang terpancar dari pihak lain dalam sekejap. Sedikit terkejut, menghentikan pertanyaan tentang masalah ini, toh dia akan pergi setelah mengisi perbekalan. Tidak perlu menyelidiki masalah yang menyentuh saraf pihak lain. Saat ini, hanya ada satu hal yang lebih dia perhatikan. Kalau begitu, apakah jika seseorang menembakku secara terang-terangan, kau juga tidak peduli? Arthur mengangkat kepalanya. Jika seseorang mengajakmu bermain rolet kekacauan, tolak saja. Yelan mungkin mengerti maksud tersirat kepala polisi. Selama kau tidak setuju orang lain memasuki kondisi rolet kekacauan, maka tidak ada yang akan menyerangmu seperti itu. Jika ada yang berani, itu karena dendam. Dia akan menghukum pihak tersebut sesuai hukum. Setidaknya itu bisa dianggap membalaskan dendammu. Benar-benar tidak amannya. Yelan bergumam, dan mengangguk. Setidaknya sekarang dia berada di sisi kepala polisi. Masih aman. Rasa lapar menyerbu lagi, aku perlu membeli beberapa makanan. Di mana tempat menjualnya? Suasana hati Arthur sedang tidak baik, jelas dia tidak ingin mengantarnya berkeliling kota secara pribadi, hanya menunjuk ke arah pusat kota. Di sana adalah satu-satunya restoran di kota yang menjual makanan, ada papan nama di depan pintu. Jika kau ingin mengatasi rasa laparmu, pergi saja ke sana. Jika kau ingin membeli dalam jumlah banyak, aku tidak tahu apakah di sana ada persediaan berlebih. Yelan mengangguk pelan, mengingat arah yang ditunjuk kepala kota, diam-diam berjalan ke sana. Tempat ini penuh dengan keanehan, bukan tempat yang layak huni. Hanya saja, masalah yang dia hadapi juga tidak sedikit. Dirinya juga tidak bisa hanya makan kenyang sekali, lalu tidak akan lapar lagi. Jika dia ingin kembali ke rumah malam untuk sementara waktu, setidaknya dia harus menyimpan makanan untuk seminggu. Kedua, tidak punya uang. Ya, 001 yang terhormat, sejak awal sudah terjebak dalam kesulitan tidak punya uang. Sambil maju dengan pikiran rumit, tidak seperti yang dia kira, pakaian dan penampilannya tidak menarik banyak perhatian. Kebanyakan orang tinggal di kamar mereka, kadang-kadang anak-anak mengintip dari jendela, pemandangan yang sunyi dan sepi. Ditambah dengan adegan ini, agak menakutkan. Segera, Night Blue tiba di pusat kota dan melihat hotel yang ditunjukkan oleh penjaga. Benar saja, ada plakat bengkok di hotel itu. Namun, hanya namanya saja sudah membuat Night Blue ragu, restoran nyamuk dan serangga. Night Blue terdiam. Night Blue tidak ingin berbicara. Night Blue tidak lapar. Setelah sangat bingung, Night Blue menghela nafas dan masuk. Masuk dan lihat dulu. Siapa tahu ada makanan yang lebih normal? Membuka pintu, Night Blue menemukan bahwa pemandangan di sini benar-benar berlawanan dengan dunia luar. Banyak orang berkumpul. Jadi, tidak ada seorang pun di luar karena mereka semua mengadakan pesta teh di sini. Menghadapi tatapan yang tak terhitung jumlahnya, beberapa penasaran, beberapa aneh, atau penuh dengan mata-mata, Night Blue mengabaikan siapapun dan berjalan ke meja depan. Penjaga restoran, atau lebih tepatnya meja depan, memberinya penampilan seorang bartender. Pakaian linen tua yang sama, kulit abu-abu hitam yang sama. Namun, dibandingkan dengan kebanyakan orang yang dilihat Night Blue di sepanjang jalan, dia tampak jauh lebih gemuk. Dari segi penampilan, dia seharusnya makan dengan baik. Dalam hati, makan nyamuk dan serangga setiap hari, namun masih bisa tumbuh begitu gemuk. Dengan sedikit keraguan, Night Blue dengan tenang berkata, "Saya ingin membeli sesuatu untuk dimakan." Manajer toko tertegun sejenak, lalu bereaksi dan dengan antusias mengeluarkan menu. Ayo, Tuan, lihatlah ini, semuanya adalah hidangan khas kami. Saya jamin Anda akan makan dan minum dengan baik, mungkin Anda akan membawa orang ke kota kami untuk makan di masa depan." Night Blue terdiam. Dia memutuskan untuk tidak menilai orang dari nama mereka. Bagaimanapun, lihat dulu. Lalu, kue sutra laba-laba nyamuk kering khas, lembut dan kenyal. Dagingnya banyak dan mengenyangkan. 2 koin kabut biru. Mie kecoa iblis khas. Bergizi, butirannya jelas, pedas dan menyegarkan. 2 koin kabut biru. Night Blue diam-diam menutup menu. Dia bersumpah. Dia lebih baik mati kelaparan daripada memakan benda ini. Kalau begitu, pesan minuman saja. Sialan, apa-apaan ini? Kalian para modifikasi gen dari kota besar. Setiap kali melihat menu saya, reaksinya selalu seperti ini, kata pemilik warung sambil bergumam, lalu memasang senyum ramah.
Mau minum apa? Semuanya ada di menu. Night Blue melihat sekilas. Kembali terdiam. Spesial air limbah, menggunakan air limbah murni dari kota air limbah. Diramu secara eksklusif dengan sari larva bercahaya dan cabai hitam iblis, menjadi minuman yang populer di seluruh kota, disukai tua dan muda. Spesial air limbah fermentasi, menggunakan air limbah murni dari kota air limbah dan kombinasi fermentasi gandum, serta sari 2 serangga beracun yang dinetralkan. Sekali teguk langsung mabuk, 2 kali teguk lupakan semua masalah. 5 koin kabut biru. Night Blue, tolong, apa yang kalian makan setiap hari? Pemilik, Night Blue mempertimbangkan kata-katanya, berusaha untuk tidak menyinggung. Bisakah tidak pakai apa-apa? Rebus saja air limbah, lalu buatkan semangkuk mie untukku. Pemilik mengerutkan kening, menghela napas pelan. Sudah kuduga. Aku tidak mengerti. Bahkan tidak pakai daging, apa enak mie-nya? Itu bisa disebut daging? Gumam pemilik warung sambil mengangguk. Bisa, tapi saya harus tegaskan. Walaupun saya tidak pakai bumbu. Tapi harganya tetap sama. Jangan bilang saya menipu. Bahan yang paling mahal di sini adalah tepung terigu. Night Blue merasa lega. Syukurlah. Airnya kotor, tapi kalau direbus masih bisa diminum. Asal tidak ditambahkan yang aneh-aneh. Makan mie polos saja sudah merupakan sebuah kenikmatan. Tapi mie tanpa bumbu sepertinya agak berat. Sebaiknya pakai sedikit bumbu. Pakai sedikit ini saja. Cabai hitam iblis. Pemilik warung menatap Night Blue dengan terkejut, hingga Night Blue merinding. Barulah dia berkata dengan gembira. Pelanggan, Anda benar-benar punya selera yang bagus. Anda adalah orang asing pertama di kota kami yang memilih rasa ini. Saya jamin Anda akan ketagihan. Kalau tidak makan, badan jadi tidak enak. Tunggu sebentar. Cabai ini tidak ada hubungannya dengan serangga, kan? Night Blue jelas mulai panik, merasa seperti membuka kotak Pandora. Tidak. Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Setelah memastikan bahwa cabai iblis ini tidak ada hubungannya dengan serangga, Night Blue merasa sedikit lega. Asalkan itu tanaman normal, itu bagus. Lalu, itu adalah hal yang paling mematikan, bos. Koin wulan ini bukan mata uang umum di tempatku. Aku tidak membawanya. Bisakah aku menukarnya dengan barang lain? Bos menatap heran pada Yelan. Tatapan itu seperti melihat orang yang ingin makan gratis. Apakah kamu bercanda denganku? Di seluruh dunia ini, di mana ada tempat yang tidak menggunakan kain wulan? Kamu hanya tidak punya uang, kan? Yelan tidak marah karena mengungkap situasi memalukannya. Satu-satunya hal yang sedikit mengejutkan adalah masalah mata uang. Di bawah akhir zaman, masih ada mata uang yang seragam yang beredar. Meskipun aku belum tahu seperti apa koin wulan itu, kekuatan yang menerbitkannya mungkin tidak kecil. Benar, Yelan sangat miskin. Tapi aku bisa menggadaikan beberapa barang. Aku yakin aku bisa menukarnya dengan semangkuk mie. Dia menatap Yelan dengan curiga. Berangsur-angsur berubah menjadi lega. Itu benar, meskipun dia tidak membawa uang. Dilihat dari penampilan dan pakaiannya, pakaian ini cukup untuk membeli ratusan mangkuk mie untukku. Bahkan wali kota tidak bisa berpakaian sebaik ini. Bukan tidak mungkin. Biar kulihat apa yang kamu punya untuk ditukar. Matanya berputar. Menampakkan senyum menggoda. Pelanggan, apakah kamu ingin bermain roulette kekacauan denganku? Jika kamu menang, semua gratis. Seluruh toko adalah milikmu. Aku menolak. Yelan dengan tegas menyela mantra pemilik toko. Adegan memasuki kota kecil masih segar dalam ingatanku. Kata-kata Arthur masih terngiang di telingaku. Main dengan adikmu. Waktu. Keributan memang terjadi di toko. Sial, sangat ramai. Aku akan bermain denganmu. Aku sudah lama menginginkan tokomu ini. Aku juga ikut, aku juga ikut. Apa gunanya bermain dengan orang luar? Kamu tidak bisa pilih kasih. Seluruh restoran nyamuk menjadi ramai. Enyah, enyah, enyah. Siapa yang mau bermain dengan kalian? Pemilik toko mengutuk. Mengakhiri kebisingan di toko dan melihat ke arah Yelan lagi. Baiklah kalau begitu. Coba kulihat apa yang bisa kamu tukar. Yelan menyipitkan matanya, tampak tenang di permukaan. Dalam hatinya, dia sudah benar-benar muak dengan pemilik restoran ini. Dia juga mengerti. Bukankah ini hanya menindas orang luar sepertiku? Dia tidak peduli jika dia tidak mengerti apa-apa dan menaikkan harga. Tapi apa itu roulette kekacauan? Itu bisa membunuh orang. Aku tidak bisa lagi menjadi gigolo yang tidak berbahaya. Yelan sebenarnya membawa barang-barang bersamanya. Tidak banyak barang yang bisa digadaikan menjadi uang, tapi kebetulan ada satu yang sangat berharga dan bergengsi. Pada saat yang sama, barang yang sama sekali tidak bisa dia gunakan, Yelan membanting sebuah revolver ke atas meja. Pemilik restoran itu langsung pucat pasi. Jelas ketakutan, dia mundur beberapa langkah berturut-turut, sampai-sampai Yelan tidak tahu mengapa dia begitu takut. Namun, bagaimanapun juga, tujuannya jelas telah tercapai. Ini tidak bisa saya gunakan untuk sementara waktu. Taksirlah harganya. Kepala toko itu baru sadar setelah beberapa detik, dengan hati-hati dia maju. Revolver.
Anda mau menggadaikan benda ini? Yelan dengan tajam merasakan ada yang tidak beres. Namun, tidak masalah, ya, saya punya banyak. Banyak, kepala toko bergumam beberapa kalimat, akhirnya dengan hormat membuka mulut pada Yelan. Terima kasih atas anugerah tidak membunuh Anda, pistol ini silakan Anda bawa kembali. Hari ini semua biaya di toko ini gratis, anugerah tidak membunuh ini membuat Yelan sedikit bingung. Dia tidak mengerti dari mana datangnya anugerah tidak membunuh, hanya karena dia membawa sebuah revolver? Tidak mungkin. Ini sudah dunia kiamat, siapa yang tidak membawa pistol? Kalau ada yang bawa pistol ke toko Anda. Anda harus mencatat anugerah tidak membunuh, Anda harus berutang ratusan kali budi pada seluruh kota. Lalu karena apa? Dengan lembut menyeka revolvernya, Yelan tidak mengambilnya kembali. Sebutkan harganya. Saya masih ingin membeli beberapa barang, tidak bisa digadaikan, tidak punya uang. Jangan begitu, tamu terhormat, barang ini benar-benar tidak bisa saya terima. Yelan merasa bahwa pemilik ini hampir menangis, dan dia tidak memaksanya. Dia mengambilnya kembali. Melihat Yelan mengambil kembali revolvernya, pemilik toko akhirnya menghela napas lega. Silakan Anda ambil ini. Saya akan segera mengantarkan secangkir racikan air limbah lagi. Jaminan Anda makan dengan tenang, makan dengan nyaman. Sudut mulut Yelan sedikit berkedut, membuka mulut menolak, racikan air limbah tidak perlu. Anda gunakan air limbah untuk merebuskan saya segelas air putih. Melihat pihak lain menyetujui, Yelan juga mencari sudut yang tenang. Mencari meja kosong untuk duduk sendirian, kepala toko mengajakku bermain rolet kekacauan, orang-orang di sini terlihat sangat bersemangat. Tapi apa sebenarnya rolet kekacauan itu? Satu-satunya hal yang dia ketahui adalah ketika dia memasuki kota air limbah. Seseorang meninggal karena rolet kekacauan, Arthur yang benci kejahatan seperti musuh ingin mengurusnya tetapi tidak bisa, menunjukkan bahwa rolet kekacauan legal di kota kecil ini. Tapi kenapa? Pemilik restoran sudah bertahun-tahun tidak bermain rolet kekacauan dengan siapapun, tetapi setelah dia tiba di sini. Kenapa mengundangku? Pedang yang akan kucagarkan itu. Hanya kupungut dan sudah dikonfirmasi oleh kucing batin, bukan anomali. Paling banter, hanya mengalami aktivasi dariku, dan jauh dari standar aktivasi. Kenapa pemilik restoran begitu ketakutan? Masalah tak berujung membanjiri pikiran dalam waktu singkat ini, tetapi sebagian juga karena kelaparan. Aku sangat lapar. Night Blue belum pernah merasakan lapar seperti ini. Saking laparnya, dia tidak bisa berpikir dan hampir tidak bisa menahan kegelisahan. Tiba-tiba, tatapan Night Blue membeku, dia tiba-tiba mendongak dan melihat ke dinding di sampingnya. Di dinding tergantung bingkai foto berwarna abu-abu. Di dalam bingkai foto itu ada foto grup orang-orang biasa. Orang yang berada di tengah tampan dan gagah, bersenjata lengkap, tapi aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Bukan karena tidak difoto, tapi tidak bisa dilihat dengan jelas, dan aku tidak tahu kenapa. Dia bahkan merasa mata di bingkai foto itu menatapnya. Tepat ketika dia merasa bulu kuduknya meremang karena ngeri, bahunya tiba-tiba ditepuk seseorang. Pelanggan, mie Anda sudah siap. Dalam sekejap, suara pemilik toko terdengar, Night Blue menoleh dan pemilik toko secara pribadi membawakan mie itu. Seandainya tidak ada adegan itu, undangan untuk bermain roulette kekacauan. Aku akan merasa sangat malu, rasanya seperti makan gratis. Night Blue tiba-tiba menyadari. Dia menoleh dan melihat lagi ke lukisan di dinding, tetapi dia menemukan perasaan ngeri itu menghilang. Wajah sosok tampan di tengah lukisan itu. Dia juga sudah bisa melihatnya dengan jelas. Lukisan ini mengikuti arah pandang Night Blue. Pemilik toko juga melihat lukisan itu dan tersenyum. Oh, ini. Di sini ada pendiri kota air limbah kita, kepala kota pertama, dan bawahannya yang kuat yang paling dia percayai. Mereka adalah pendiri kota kita. Night Blue mengerutkan kening dan mengamatinya dengan cermat beberapa kali. Masih tidak menemukan kelainan. Secara bertahap, dia untuk sementara tidak memperhatikannya. Baginya, selama kucing batin tidak memberinya peringatan, itu bisa membuktikan bahwa setidaknya untuk sementara aman. Dan hal-hal yang tidak aman bisa dipikirkan perlahan di waktu yang lebih tepat. Misalnya, makan sampai kenyang dulu. Menunduk dan melihat semangkuk mie panas dengan hal-hal yang tidak jelas. Night Blue merasa seluruh tubuhnya membaik. Cacing di perutnya juga berteriak-teriak. Lalu dia mengambil sumpit dan menyesapnya. Dia awalnya memiliki banyak fantasi, seperti satu suapan. Rasanya tak tertandingi, seperti seteguk air hambar. Yang tidak kusangka adalah seteguk ini hampir saja membunuhku. Sialan, benda apa ini? Seteguk sup ini. Mulutku terasa seperti dipenuhi debu dan serpihan dalam jumlah besar. Setiap inci debu dan serpihan itu memancarkan rasa pedas yang menusuk pori-pori. Itu adalah rasa pedas yang tidak memiliki rasa, tidak ada kesenangan, rasa pedas yang sangat murni. Debu dan serpihan itu seperti lem, semuanya menempel di lidah dan rongga mulut. Bagaimana? Bukankah rasanya tak tertandingi? Jika menurutmu enak, bawalah kembali ke kampung halamanmu dan cicipi. Di sampingnya, terdengar suara pemilik toko yang bersemangat menunggu untuk memuji keahlian memasaknya. Persetan dengan tak tertandingi, MU.
Persetan dengan kiamat. Night Blue meneguk beberapa gelas air limbah yang sudah didinginkan. Efeknya kira-kira sama dengan air putih dingin sebelum kiamat, baru terasa sedikit lega. Pedas tidak masalah. Yang penting adalah benda ini seperti lem yang menempel di lidahmu, tanpa rasa apapun. Ini adalah penyiksaan murni. Mungkin karena melihat kondisi Night Blue yang agak buruk, pemilik toko dengan ragu-ragu memasak semangkuk lagi untuknya. Kali ini dia memakannya dengan sangat hati-hati, menyeruputnya sedikit demi sedikit. Setelah memastikan bahwa tidak ada benda mematikan yang aneh, dia akhirnya menelannya dalam satu tarikan napas dan menyeka mulutnya. Night Blue menunjukkan ekspresi puas, tetapi masih ada beberapa hal yang membuatnya khawatir. Apakah kamu yakin ini adalah produk khusus kalian? Hanya ada di kota air limbah? Tentu saja, itu sudah pasti, kata pemilik toko dengan bangga. Kamu tidak akan bisa menemukan cabai hitam iblis buatan lokal kami di tempat lain di tanah terlantar. Warna kulit Night Blue berangsur-angsur pulih, dia merasa bahwa hidup masih memiliki harapan. Seharusnya tidak ada masakan sesat seperti itu di tempat lain selain tempat terkutuk ini. Setelah mengusir pemilik toko, Night Blue duduk di kursinya dan terdiam untuk waktu yang lama. Sampai tidak ada seorang pun di sekitarnya lagi, dia baru berbicara dengan lembut. Kucing kecil, tapi aku masih sangat lapar. Segera. Suara kucing batin terdengar dari dalam hatinya. Belum kenyang? Mau semangkuk lagi? Night Blue menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kenyang, tapi aku lapar. Ini adalah kalimat yang sangat kontradiktif, tetapi justru terjadi pada diri Night Blue. Dia kenyang. Tetapi dia lapar. Tapi aku sangat lapar, seperti jiwaku yang lapar. Kucing batin terdiam. Lama kemudian, suara itu sekali lagi terdengar di hati Yelan. Coba sentuh aku. Yelan tertegun, tidak tahu mengapa dia harus melakukan ini, tetapi karena kucing kecil itu berbicara. Dia masih dengan tenang memasukkan tangannya ke sakunya dan dengan lembut menyentuhnya. Dalam keadaan linglung. Yelan hanya merasa bahwa ada kekuatan yang tak terlukiskan mengalir ke tubuhnya. Apakah kamu merasa lebih baik? Suara kucing batin terdengar agak lemah di benak Yelan. Yelan ragu-ragu dan mengangguk. Ya, jauh lebih baik. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu merasa sedikit lemah? Dia tidak bodoh. Apapun yang dilakukan kucing batin, pasti ada efek sampingnya. Tidak apa-apa, Meong. Hanya menghabiskan sedikit energi. Yelan ragu-ragu. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Jadi, apa yang terjadi? Dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia harus mencari tahu alasannya dan menemukan solusinya. Alih-alih membiarkan kucing batin menanggung ketidaknyamanannya bersamanya seperti ini. Kamu adalah 001. Adalah anomali terkuat yang mencakup segalanya. Jika energi di tubuhmu tidak mencukupi, atau jika ada terlalu sedikit anomali di sekitarmu, ini akan terjadi. Seharusnya aku memikirkannya. Meong. Kupikir kau lapar secara fisiologis. Yelan menggigil. Jadi, ini alasannya? Waktu. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jika rasa lapar ini tidak diisi untuk waktu yang lama, apa yang akan terjadi? Jika dia hanya merasa lapar, dia pikir dia bisa menahannya. Dia tidak akan mati kelaparan. Apa yang akan terjadi jika dia hanya menahannya? Tapi suara kucing batin kali ini terdengar dengan sedih. Kau akan kehilangan akal sehatmu sepenuhnya untuk sementara waktu dan kemudian melahap anomali terdekat. Yelan menatapnya. Dia ragu-ragu. Anomali terdekat, bukankah itu dia? Berapa banyak waktu yang kumiliki? Dia tidak ingin secara tidak sengaja melahap kucing batin. Kalau begitu, Yelan akan menyesal seumur hidup. Paling pendek 2 hari, paling lama 7 hari. Yelan bergumam. Jadi, aku hanya perlu menampung 1 anomali. Benar, kan? Ya, Meong. Setelah hening sejenak, Yelan bangkit dan kembali ke meja depan restoran. Bos, apakah di kota kecil Anda ada tempat menginap? Dan juga, apakah ada tempat pegadaian profesional? Ekspresi bos terlihat sangat terkejut. Sudah puas dengan makanannya? Tidak berencana untuk pergi. Sudut mata malam biru sedikit berkedut, tetapi secara rasional tidak ingin membahas topik ini lebih lanjut. Sudah puas dengan makanannya? Tentu saja belum. Tapi memang, dia untuk sementara tidak berencana untuk pergi. Penembakan misterius, Arthur yang aneh. Roda putar kebingungan yang entah apa itu.